Hai, welcome to Artocles. Saya lihat banyak teman mengeluh tentang usaha mereka yang lagi sepi-sepinya beberapa bulan terakhir, khususnya yang punya kafe atau restoran dan terpaksa mengurangi jumlah karyawan guna menekan pengeluaran bulanan. Siapapun kamu di sana, tetap semangat dan semoga rezeki selalu lancar apapun jenis usaha yang dijalani. Lelaki gagah ini bernama Angki Yan, kelahiran tahun 1985 dari wilayah Mandalay, negara Myanmar. Dia merupakan yatim piatu namun sangat tegar dan terkenal mandiri, suka ngebantu orang lain berupa uang maupun tenaga. Pada tahun 2012 sampai 2014, Angki mengikuti masa wajib militer di wilayah Lokau dan Hakka. Setelahnya, dengan tabungan yang serba pas-pasan, lelaki tersebut menikahi sang pujaan hati yang sudah dipacari 6 tahun bernama Win Tizin. Kawinnya di awal 2015 saat usia Angki 29 dan istrinya 25. Sejak pertengahan tahun 2015, Angki menjadi tenaga honorer di kantor keamanan area Mandalay, tapi cuma kerja 2 tahun karena kontrak, dan setelah itu dia pun menganggur. Sementara sang istri punya suara yang mumpuni walaupun gak sebagus Maria Carey. Diajakin kerja sama sepupunya sebagai biduan yang biasa ngisi acara di kelurahan saat ada kondangan atau hajatan khusus. Berbagai cara dilakukan oleh sang suami supaya dapat pekerjaan sesegera mungkin. Dari kuli gali sumur sampai gali kuburan, dari calo bus sampai tukang parkir mobil tanah. Pernah bentrok sama preman dan dipukuli. Akhirnya, atas anjuran sang istri, Angki pun membuka warung di teras rumahnya yang terkadang dibantu oleh Winti jika sedang tidak sibuk bernyanyi. Mereka jualan jajanan anak-anak, mie rebus, kopi, air mineral, sampai rokok. Dari openingnya aja udah ketahuan ya bahwa channel Mabar Kriminal mampu bikin kita penasaran dengan kupasan tuntas kasus yang dikemas secara apik hingga bikin terhipnotis dari awal sampai akhir. Pilihan cerita dan penyajiannya sanggup ngambil alih fokus dan konsentrasi kalian sampai ogah beranjak dari video-videonya, dilengkapi narasi dan footage penambah daya tarik, menyempurnakan keunikan Mabar Kriminal yang menjadi salah satu channel seputar dunia kejahatan yang wajib digarisbawahi. Setiap kasusnya dibahas dari sudut pandang berbeda. Udah gak zaman bingung dan gabut-gabut karena habis dari sini bisa bergerilya ke channelnya Mabar Kriminal. Tadi saya info bahwa Winti diajak jadi penyanyi oleh sepupunya yang bernama Iyat Powin. Nah, belakangan pria berusia 32 tahun ini jadi banyak nuntut dan sering selek sama perempuan itu dan Angki. Ini berhubungan dengan pembagian komisi manggung serta pelayanan tamu. Ian yang juga berprofesi sebagai pemain keyboard dan manajer biduan, terkadang dimintain sama tamu khusus untuk dicarikan perempuan yang bisa nemenin ngobrol atau kencan. Hal ini pernah dilakukan oleh Winti tanpa sepengetahuan suaminya, tapi nggak sampai macem-macem. Palingan nemenin minum sambil grepe-grepe paha dengan bayaran yang lumayan, tapi dipotong jatah manajer. Sering berantem karena Ian suka seenaknya aja. Beberapa kali pria ini juga hampir adu jotos dengan Angki yang nggak suka kalau istrinya dibawa-bawa ke hotel atau potongan bayarannya terlalu besar di luar perjanjian. Tapi ke hotel kan buat nyanyi, bukan bisnis lendir. Seringkali Angki minta supaya Winti berhenti jadi biduan karena dia pernah lihat langsung nih beberapa undangan jamah-jamah saat sang istri sedang bernyanyi. Sempat diturutin sama Winti, tapi ternyata mereka jadi kekurangan uang. Warungnya nggak laku karena hampir tiap rumah tetangga sekarang berwarung juga. Ujung-ujungnya Winti gabung lagi sama Ian untuk manggung supaya ada duit bayar kontrakan, bayar cicilan motor, bikin dapur ngebul dan ngebantu ekonomi orang tua Winti yang ada di wilayah Dawei. Bukan gak pernah ya Angki merantau keluar kota nyari kerjaan, tapi gak dapet, malah pas pulang jadi sakit-sakitan.
Pada bulan Desember 2018 saat sedang hamil 5 bulanan, Winty minta izin untuk tidak lagi manggung karena gampang capek, bahkan pernah sampai pingsan. Dia nemenin suaminya jaga warung yang ternyata kurang begitu laku padahal udah buka 24 jam. Tabungan tipis karena kebutuhan banyak, bahkan habis jor-joran keluar uang dalam jumlah besar akibat mamanya Winty baru menjalani operasi kanker. Dengan baik hati ternyata Ian si manajer manggung ngajakin Angki untuk gabung ke sebuah partai politik dan ikut jadi bodyguard politikus. Tugasnya cuma petantang petenteng sana sini bergerombol, yang penting dapat duit. Awalnya ragu karena sering terjadi bentrok antar partai kala itu di sana. Namun belakangan demi ngumpulin duit untuk biaya persalinan kelak, akhirnya mau juga lanjut jadi security partai. Ternyata si Angki ini dianggap rada lemot, suka pelanga-pelongo dan tidak bisa diandalkan. 2 bulan dia gabung, akhirnya dikeluarkan karena dianggap kurang pemberani. Sementara istrinya udah jarang buka warung saat usia kehamilan melewati 7 bulan. Yang ada semakin hari makin bingung dan hampir minta pulang ke kampung halaman di Dawei supaya persalinannya dibantu oleh keluarga aja. Kalau ke rumah sakit nggak ada duit, lawang suaminya nggak bisa cari uang. Tapi Angki malulah, makanya dia tahan istrinya tetap di kota Mandalay. Janji akan cari pinjaman sekaligus ngegadein BPKB motor supaya anak lahir dengan aman. Siapa lagi yang dimintain tolong kalau bukan Ian, karena lelaki itu punya banyak penghasilan dan juga koneksi sampai ke orang pemerintahan. Awalnya Angki mau minjem duit 3 juta kyat untuk persiapan lahiran sebulan lagi, tapi Ian cuma mau ngasih 1 juta kyat atau sekitar 8 juta rupiah karena mereka kan nganggur, nggak ada jaminan bisa bayar dalam waktu dekat. Setelah duitnya dikasih, Angki jadi nurut aja setiap kali Ian nyuruh untuk bantu jadi security saat ada kondangan, buat jaga keamanan semalam suntuk. Bahkan pernah disuruh untuk jaga keamanan saat pesta anniversary partai di wilayah Mandalay. Sampai nggak tidur dia 2 malam, dan waktu pulang ke rumah ngamuk-ngamuk ke istrinya karena kecapean. Harusnya nggak boleh gitu ya, namanya juga kepala rumah tangga. Dia nggak tahu aja si Winty waktu manggung dulu juga tidak tidur sampai pagi supaya dapat upah. Sekarang tiap kali istrinya ngasih semangat, malah Angki makin ngamuk, ngerasa sebagai orang paling lelah sedunia. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, akhirnya lahir juga putra mereka di rumah sakit Punglaing, yang ternyata dengan baik hati si Ian ngebantu 70% biaya persalinan dan untungnya bisa melahirkan dengan normal. Jadi bayarnya nggak mahal-mahal amat. Sebenarnya duit Angki dan istrinya saat itu bener-bener seret karena warung sering tutup, nggak ada uang masuk. Winty juga kesel ya, suaminya kebanyakan ngeluh waktu diajakin kerja sama Ian. Emang capek sih jadi security hajatan dan partai, tapi skill dan pengalaman Angki emang di bidang itu, keamanan. Buktinya udah cari kerja sana sini nggak pernah dapet, masih mau pilih-pilih juga, mau kerja jadi teller bank atau bos pabrik, atau kepengen jadi model brand ambassador elemen. Ya nggak bisa, harus tahu diri, jangan kebanyakan komplain, karena perut yang lapar nggak bisa menunggu, harus satset dalam mencari uang. Dan terbukti sekarang utang udah banyak sama Ian, nggak tahu mau gimana ngebayarnya. Apalagi udah punya anak, akan makin banyak pengeluaran yang nggak bisa ditunda-tunda. Disuruh sama Ian buat bantu jadi security lagi, tapi Angki kebanyakan ngeluh dan nolak, takut capek dan masuk angin. Dia lebih cocok kerja dalam ruangan ber-AC katanya, kalau bisa yang jam kerjanya dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore aja, jangan lewat maghrib karena gampang ngantukan, dasar manusia. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, ada seorang pria bernama Aryangga Manin usia 40 tahun yang berasal dari Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia datang bersama kawan-kawannya ke Mandalay atas urusan dengan partai politik di wilayah tersebut. Nah, si Aryangga sudah kenal dengan Ian dan pernah ditemenin minum di bar oleh Winty. Bahkan sempat foto-foto dengan perempuan tersebut di awal tahun 2018, lalu diposting di akun
sosmednya. Nah, di kala itu Aryangga murni hanya ngobrol dan minum meskipun mengira bahwa Winty adalah wanita penghibur. Makanya saat datang kembali dan ketemu sama Ian, dia pengen ditemenin lagi sama Winty. Bahkan teman-teman yang dibawanya dari Banjar penasaran sama cewek itu karena di fotonya cakep banget menurut mereka. Tapi sayangnya Ian gak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena wanita yang dimaksud baru melahirkan, masih lemes dan bukanlah PSK seperti dugaan Aryangga dan kawan-kawannya. Mereka kecewa, bahkan menawarkan sejumlah uang yang kemudian disampaikan pada Angki. Kirain suaminya bakal marah dan ngamuk istrinya dianggap penghibur. Justru Angki menganggap ini kesempatan emas yang jarang didapat untuk menambah pundi-pundi keuangan di rumah. Palingan cuma diminta kawani minum dan karaoke. Jadi akhirnya dia paksa Winty yang masih mager sehabis melahirkan 2 minggu lalu. Ayolah, orang kaya itu yang dateng, bisa ngantongin hasil maksimal nanti kau. Bayi kita biar aku yang jaga. Belum sempat dijawab oleh istrinya, malah Angki segera bikin persetujuan dengan Ian bahwa Winty menyetujui dan akan menemani tamu-tamu tersebut 2 hari lagi. Pada Sabtu malam tanggal 11 Mei 2019, akhirnya muncul si Winty dengan pakaian yang super ketat serba menawan, bikin Aryangga dan teman-temannya senang dan minum-minumlah di bar hotel Mingalar Mandalay. Kebetulan mereka juga nginap di sana ya, dan 2 jam kemudian menjelang pukul 11 malamnya, Ian ngasih kode pada wanita tersebut bahwa ada 2 di antara tamu-tamunya itu ngajakin untuk ngamar di lantai 7. Jadi mendingan Winty ngikut aja ke sana karena ini sudah sesuai kesepakatan dengan Angki. Kaget dong perempuan itu, apa maksudnya kesepakatan dengan suaminya. Ian pun nunjukin bukti chat dan pesan suara dari Angki yang menyetujui bila ada dari tamu-tamu itu yang mau pakai istrinya, silahkan saja. Bahkan dia udah nerima uang muka dari Ian sejumlah 2 juta kyat atau hampir 15 juta rupiah atas perjanjian tersebut. Ini si Angki yang minta-minta duitnya duluan loh, padahal Ian awalnya cuma nyuruh buat nemenin minum. Istrinya tertegun, kok tega suaminya jadi kejual dia. Makanya Winty nolak dan langsung pesan taksi untuk pulang. Sesampainya di rumah langsung ngamuk kepada Angki di dapur yang malah ngomel balik karena sang istri nggak jadi melayani tamu di Mingalar. Disuruh pergi ke hotel lagi karena dia udah nerima duit, ntar malah diminta balik oleh Ian. Winty nangis lalu memukul suaminya tapi berhasil ditahan. Bolak-balik Angki memohon agar perempuan itu kembali ke hotel karena sebagian duit yang dikasih Ian udah dipakai buat ngebayar utang. Winty terus menolak sampai diseret keluar rumah, namun berhasil kabur lagi ke dapur. Saat dikejar itulah perempuan ini ngambil pisau dan sempat bersembunyi di belakang kulkas menghindari sang suami. Sampai kemudian berhasil menyerang Angki dari belakang. Pakai pisau tadi ditancapkan ke leher dan pundak, bahkan sempat juga menghantamkan sebuah martil ke kepala suaminya. Angki tumbang hingga Winty menggendong bayinya lalu kabur ke rumah tetangga. Warga langsung rame-rame masuk ke rumah itu untuk mengecek, yang kemudian Angki dinyatakan sudah kehilangan nyawa di usia ke-34 tahun akibat luka-lukanya yang parah. Ian Powin kepada pihak kepolisian membuka semua histori chat dan pesan suara Angki, di mana dengan jelas lelaki tersebut minta agar istrinya bukan cuma digrepe-grepe dan nemenin minum, dipakai juga nggak apa-apa asalkan duitnya banyak. Nampaknya Angki sudah bingung dengan keuangannya yang makin terjepit. Dia susah dapat kerja, sementara utangnya sudah numpuk di mana-mana. Padahal dulu Angki merupakan pribadi yang menyenangkan, terkenal rajin dan gigih, pembela istri nomor 1, dan pasangan tersebut juga menjadi teladan sebagai suami istri yang harmonis, romantis, dan sulit terpisahkan. Emang bener ya, ternyata uang sanggup mengubah segalanya. Uang sanggup membolak-balikan keadaan, bahkan memutus tali persaudaraan serta mengurai rasa cinta.
Bersama pengacara Mutet, Winty mengaku kesal dengan keputusan Angki yang justru menjebloskannya pada lubang dosa dengan nyuruh meladeni para tamu dari Banjar. Kirain mas selama ini si Ian yang paling bejat, kirain suaminya akan ngebela dia, kok malah justru ngamuk saat Winty menolak melayani tamu. Apalagi kondisi saat itu kan dia baru 2 mingguan melahirkan, masih terasa sakit dan pedih, bahkan untuk berjalan aja masih ngangkang-ngangkang. Harusnya sang suami dong yang kerja nyari duit buat istri dan juga ngebeli kebutuhan anak. Ini mah dia disuruh kerja jadi penjaga aja, ngomel-ngomel karena ngantuk, marah karena sering digigit nyamuk waktu begadang, suka mecahin piring dan mukul istri karena duit nggak ada sebab warungnya nggak laku. Sekarang malah tega nyuruh buat jadi penjual tubuh. Di malam peristiwa, Winty nekat menghabisi suaminya karena yakin Angki akan ngabisin dia duluan akibat amarahnya sudah memuncak. Lagi pula sebulanan terakhir sang suami udah gak punya akal sehat dan selalu ngancam akan menyakiti Winty dan sang bayi kalau tidak menuruti kata-katanya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 4 November 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay negara Myanmar menyatakan bahwa Winty Zin bersalah atas penyerangan yang dilakukan hingga merenggut nyawa sang suami. Wanita berusia 30 tahun tersebut terkena hukuman 28 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani 16 tahun penjara. Namun karena saat itu dia punya bayi yang masih menyusui, hukumannya ditangguhkan sampai usia anaknya mencapai 18 bulan. Kenyataannya karena pandemi, si Winty baru menjalani masa hukuman mulai tahun 2022 saat putranya berumur 3 tahun, kemudian diasuh oleh orang tua perempuan itu di kota Dawei. Bagaimana menurut kamu? Apa setuju bahwa yang namanya uang sanggup mengubah segalanya, termasuk sikap pasangan yang dulunya romantis jadi barbar seperti monster? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.